Saya akan melakukan praktikum momen gaya atau torsi. Pertama-tama kita membutuhkan paku, penggaris dan juga palu. Kita balu paku ke dalam tata. Kemudian masukkan lubang penggaris ke dalam paku. Kesimpulan, apabila mistar digerakkan sesuai rotasi arah yang tidak berlawanan dengan porosnya, maka akan terjadi pergerakan. Sebaliknya, jika mistar diberikan gaya dorong atau titik tarik yang berlawanan, mistar tidak akan bergerak. Dan misal, mistar kita gerakkan sesuai arah jarum jam, maka nilai momen gaya atau torsi dinilai positif. Dan sebaliknya, jika rotasi berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Saya akan mempraktekkan gaya menggelinding. Alat yang digunakan bola pejal, saya menggunakan bola bekel, dan bola berungga saya menggunakan bola plastik dan bidang miring. Kita akan mempraktekkan mana dulu yang lebih cepat sampai ke bawah. Lebih cepat bola bekel, karena bola plastik memiliki momen inersia yang sangat besar, maka akan mempersulit gaya menggelinding pada suatu benda. Kesimpulan dari praktik tersebut diperlukan gaya gerak terhadap benda tegar yang digelindingkan pada bidang miring. Benda karena akan tergelincir atau meluncur jika tidak terdapat gaya gesek pada benda tersebut, dan akhirnya praktek kali ini momen inersia sangat berpengaruh. Saya akan melakukan praktikum kesetimbangan benda tegar. Alat-alat yang dibutuhkan pertama, penggaris, 1 jarum pentul, korek, dan lilin, dan 2 buah gelas. Pertama kita cari tengah dari lilin tersebut. Kemudian taruh di tengah-tengah gelas dan nyalakan kedua sisi lilin tersebut. Kesimpulan, kesetimbangan benda tegar. Apabila titik berat dan kesetimbangan suatu benda tidak mengalami pergeseran atau perputaran. Saya akan mempraktekkan titik berat. Alat yang digunakan, kardus yang sudah terbentuk persegi, penggaris, dan polpen. Garis ujung kardus berbentuk diagonal. Ini sudah saya garis. Ya. Kemudian beri tanda titik ke tengah-tengah kardus tersebut, dan kemudian taruh ke atas jari kalian. Nah, imbang. Kesimpulan, jika kita menopang berat di titik tengahnya, maka benda akan seimbang. Di sini saya akan menerangkan tentang elastisitas. Bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan: bolpen, 1 kertas, penggaris, tali, karet, dan 2 buah batu kecil dan batu besar. Pertama-tama kita ukur panjang karet terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam data. Kemudian kaitkan batu kecil ke dalam karet. Kemudian ukur panjang karet. Kemudian ganti batu yang besar untuk dikaitkan. Kemudian ukur panjang karet. Kesimpulan, pertambahan panjang karet berbanding lurus dengan beban batu yang bertambah. Dan pada kali ini ialah percobaan yang ke-6, adalah tekanan hidrostatis. Pada kali ini kita menyiapkan botol atau gelas yang telah dilubangi 3 titik lalu ditutup oleh solatit. Setelah itu kita isi dengan air sampai penuh.
Dan pada percobaan yang pertama, kita buka titik yang paling tinggi atau paling atas. Lalu kita tutup lagi. Lalu kita isi kembali seperti semula. Lalu titik kedua kita buka. Kita isi lagi. Lalu titik ketiga kita buka. Kesimpulan dari percobaan ke-6 ini ialah semakin tinggi lubang yang kita buat, semakin pendek jarak yang air mengalir. Begitu pula yang bawah. Kalau yang bawah, semakin bawah lubang yang kita buat, jika dibuka semakin panjang air yang mengalir. Pada percobaan ke-7 yaitu hukum Pascal, kita membutuhkan 3 botol alias 3 gelas dan 1 selang dan air. Di sini kita melubangi setiap gelas ya untuk masuknya selang. Mari kita coba. Pada saat air ditekan dengan gelas, maka air menekan akan keluar di sini dan akan menekan ke atas. Kesimpulannya, pada saat air ditekan, air akan mencar ke segala arah. Oke, pada percobaan yang ke-8 yaitu tegangan permukaan, kita membutuhkan 2 gelas air yaitu air murni dan air sabun. Lalu 1 sendok makan dan 1 silet. Tidak lupa kita membutuhkan tisu juga. Oke, kita mulai. Pada kali ini silet kita masukkan dalam kondisi kering pada air murni. Lalu kita ambil. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Lalu kita masukkan ke dalam air sabun. Dan silet pun tenggelam. Kesimpulan dari percobaan ini, pada air murni, air tidak dapat menurunkan tegangan permukaan pada silet. Kalau di gelas yang kedua yaitu yang berisi air sabun dapat menurunkan ketegangan permukaan pada permukaan silet. Percobaan ke-9 kali ini kita ialah hukum kapilaritas. Di sini kita membutuhkan 2 botol alias 2 gelas yang berisi air, lalu diberi sumber warna hijau dan warna kuning. Dan di sini kita membutuhkan 2 tisu yang sudah kita pipihkan. Kali ini kita masukkan di sini seperti ini. Sebaliknya juga begitu. Setelah itu kita tunggu. Kesimpulan dari peristiwa tersebut,
Tisu di sini sebagai perantara untuk berpindahnya air yang berwarna ini ke tempat wadah yang telah ditentukan. Dalam kondisi ini kita dapat menyebutnya dengan hukum kapiler. Percobaan ke-10 ialah hukum Archimedes. Kali ini kita membutuhkan 3 botol air dengan 1 gelas air dan sendok dan 1 butir telur. Pada botol yang pertama diisi dengan air murni, yang botol yang kedua diisi dengan air garam, dan botol yang ketiga diisi dengan setengah air, lalu dengan takaran garam yang sama. Kali ini kita masukkan telur ke dalam air murni. Lalu kita ambil. Setelah itu kita masukkan telur ini ke dalam botol yang kedua. Kita ambil lagi. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang ketiga. Setelah kita masukkan, kita tuang air yang ada di dalam gelas. Jangan terlalu banyak. Kesimpulan dari percobaan kali ini, jika telur kita masukkan ke dalam air murni, pada air murni tidak terdapat tekanan pada telur untuk mengambang ke atas. Pada garam yang diisi dengan 1 air sebotol ini, telur dapat menekan ke atas. Dan pada yang percobaan botol yang ketiga ini dapat kita simpulkan, tadi kan telur berada di tengah botol dan kita tuangkan air, telur melayang di tengah botol. Pada percobaan ke-11 kita membutuhkan 1 lembar kertas dan 2 buku tebal dan juga pipet. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Nah, kita coba. Kesimpulannya, pada saat tekanan pada pipet yang berada di atas kertas itu lebih tinggi daripada tekanan yang berada di bawah kertas, yang menghasilkan kertas itu menyentuh ke bawah. Pada percobaan ke-13 yaitu perpindahan kalor, kita membutuhkan 1 buah lilin dan juga korek api dan juga penggaris besi. Langkah pertama, kita hidupkan lilin dengan korek api. Lalu kita panaskan ujung penggaris ke api. Kesimpulannya, jika api menyentuh penggaris, seluruh permukaan penggaris akan terasa panas. Saya akan menerangkan visotisitas. Alat yang dibutuhkan: sanglet, minyak goreng, dan ini ada. Tutup di sini kalian dilubangi terlebih dahulu, kemudian bersama-sama. Kesimpulan visotisitas: kekentalan suatu zat cair dapat mempengaruhi lamanya zat tersebut melewati suatu trida.